Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson with reciting ta'awuz, basmalah, and doa before study. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini kita akan bahas materi kedua dari bab barisan atau sequence, yaitu tentang barisan aritmatika bertingkat. Oke, pertama coba kita perhatikan gambar desain khas Islami di bawah ini. Jadi kalau kita perhatikan, di pola pertama nih ada 4 kelopak, 1, 2, 3, 4. Kemudian di pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita hitung melanjutkan, ini ada 12, kemudian ini ada 14, 16, kemudian 18, dan 20. Nah, kalau kita masukkan ke tabel sini, tadi kelopak yang pertama ada 4, pola kedua ada 6, ada 8, ada 10, ada 12, dan ada 14, kemudian ada 16. Nah, kalau kita cek selisihnya dari 4 ke 6 itu selisih 2, 6 ke 8 juga 2, 8 ke 10 juga 2, 2, dan 2. Nah, kalau kita perhatikan, U1 itu suku pertama, maksudnya si 4 ini sebagai U1, atau ketika N-nya sama dengan 1, itu hasilnya 4. Ya, U1 sama dengan 4, U2-nya sama dengan 6, U3-nya sama dengan 8. Kalau kita perhatikan U3. Nah, U3 di sini kan si 8 ini kita dapat dari 4. Kalau suku pertamanya nih, si 4, kita tambah dengan 2-nya ada 2, atau 2 kali 2, kayak gini kan ya. Kalau U2 kita dapat dari 4, si A yang depan nih, ditambah dengan 2, atau 1 kali 2, kayak gini. Nah, kita akan dapat pola nih, U4 di sini 10. 10 tuh bisa kita dapat dari 4 ditambah 1, 2, 3. Ada 3 2-nya, jadi di sini 3, 2. Kemudian U5 12 akan kita dapat dari 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Nah, kalau kita perhatikan, ini akan membentuk suatu rumus tertentu. Jadi kalau di sininya 2 atau U2, itu di sini pengalinya 1. Kalau di sini 3, pengalinya 2. Di sini 4, pengalinya 3. Di sini 5, pengalinya 4. Nah, berarti selalu berkurang 1. Maka kita akan dapatkan rumus umum. Jadi, si 4 ini kan selalu digunakan ya. Atau itu sebagai suku pertama yang kita misalkan dengan A. Jadi, ini sebagai A. Nah, nilai ini itu merupakan nilai N yang dikurangi dengan 1. Kemudian dikali dengan 2-nya itu sebagai selisih atau B. Atau bisa juga kita menuliskannya A ditambah B-nya kita tukar ke depan sini, dikali dengan N-1. Maka kita dapatkan rumus UN untuk barisan aritmatika adalah A ditambah B dikali N kurang 1. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus untuk suku ke N, M-term atau UN, dari barisan aritmatika yang bentuknya linear, kuadrat, dan kubik. Atau bisa juga disebut sebagai barisan aritmatika bertingkat. Kita akan mencari UN. Nah, contohnya ini. Kalau kita punya barisan seperti ini, kalau kita cek 1 ke 4 jaraknya 3, atau selisihnya 3, 4 ke 7 juga 3, 7 ke 10 3, 10 ke 13 3. Oke. Berarti ini merupakan barisan aritmatika tingkat ke-1. Karena di tingkat ke-1 kita sudah mendapatkan selisih yang sama. Jadi jelas bahwa ini akan kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N-1. Ini akan kita gunakan rumusnya nanti untuk menentukan rumus
UN. Jadi UN itu digunakan untuk menemukan, misalkan kan ini U1, U2, U3, U4, U5. Misalkan yang ditanyakan itu U100, itu kan bakal panjang banget kan kalau kita menambahkannya secara manual. Nah, dengan adanya rumus ini, kita bisa langsung menggunakan rumusnya dengan mengganti nilai n-nya, tanpa perlu secara manual mencari satu persatu. Oke, sekarang kita perhatikan barisan yang ini. 1 ke 5 itu bertambah 4, 5 ke 12 itu bertambah 7, 12 ke 22 itu 10, 22 ke 35 itu bertambah 13. Nah, kalau kita perhatikan, di tingkat pertama ini belum sama selisihnya. Nah, tapi kalau kita selisihkan lagi selisih pertamanya, 4 ke 7 itu 3, 7 ke 10 itu 3, 10 ke 13 itu 3. Nah, berarti ini merupakan barisan aritmatika tingkat ke-2, karena di sini kita menemukan kesamaan di tingkat 2. Oke, beda sama yang tadi ya. Sekarang kita perhatikan lagi contoh yang ketiga. Di sini ada 1 ke 3 itu berarti 2, 3 ke 11 itu berarti 8, 11 ke 31 itu 20, 31 ke 69 itu bertambah berapa? 38, 38. Kemudian 69 ke 131 itu bertambah berapa nih? 31, 61, 62 ya. Nah, kalau kita selisihkan lagi, 2 ke 8 itu 6, 8 ke 20 itu 12, 20 ke 38, 18, 38 ke 62, 24. Ini belum sama nih, tapi kalau kita cek lagi, 6 ke 12 itu 6, 12 ke 18 itu 6, 18 ke 24 itu 6. Di tingkat ketiga baru dia sama. Nah, berarti itu tingkat, ini adalah barisan aritmatika tingkat ketiga. Nah, cara menemukan rumus UN-nya untuk yang tingkat 2 dan tingkat 3 itu agak sedikit berbeda. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kita menggunakan rumus ini, barisan aritmatika bertingkat, yang bisa kita gunakan secara langsung. Tadi, bahwa kalau kita menemukan tingkat satunya udah sama selisihnya, bisa kita gunakan rumus ini ya, UN sama dengan A plus BN min 1. Ini bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita mau mencari yang tingkat 2, kita perhatikan di sini. Kalau tingkat pertama dia melibatkan A dan B, maka kalau tingkat 2 itu ada A, ada B, ada C. Ini sudah rumus jadinya ya. Pembuktiannya cukup panjang menggunakan induksi matematika, jadi ini sudah rumus jadi. Sampai sini, sampai BN-1 itu sama kayak yang sebelumnya. Sama banget, tinggal penambahannya dikasih C di sini. C-nya dibagi 2 dulu, N-1, N-2. Gitu, kalau tadi cuma sampai N-1 aja, ini ditambah sampai N-2. Nah, untuk yang tingkat 3, dia lebih panjang lagi. Jadi untuk yang tingkat 3, itu rumusnya sampai C-nya sama. A, B, C-nya masih sama sampai sini. Tapi bedanya dia ditambah dengan D. Nah, D-nya pun dibagi 6. Ya. Jadi ini bedanya di sini. Kemudian dikali dengan N-1, N-2, N-3. Sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma ada tambahan-tambahan. Kalau dia beda 1, A sama B. Kalau bedanya 2, A, B, C. Beda 3, A, B, C, D. Bedanya seperti itu. Dan N-1, N-2-nya tinggal menyesuaikan. Oke, ini rumusnya. Sekarang kita coba lihat cara penggunaan rumusnya. Nah, ini pola yang tadi akan kita coba cari. Pertama, kita tentukan dulu A dan B-nya. Berarti kalau ini 1 ke 4 tadi kan 3 ya.
3, sini 3, 3, 3. Yang menjadi A itu adalah suku pertama. Atau 1, berarti di sini UN sama dengan A-nya adalah 1, B-nya itu adalah selisihnya 3 berarti. 3 dikali N min 1. Nah, sampai sini hati-hati jangan menambahkan 1 dengan 3, tapi 3-nya perlu dikali dulu. 3 dikali N itu 3N, 3 dikali min 1 itu min 3. Selanjutnya, yang ada N-nya kita letakkan di depan, 3N, dan yang nggak ada N-nya kita hitung 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 itu negatif 2. Jadi inilah rumus UN untuk barisan ini, barisan pertama. 3N min 2. Kalau soal Cambridge berarti yang ditanyakan tuh N term, berarti ini N termnya. 3N min 2. Lanjut ke barisan yang kedua. Tadi kita sudah melihat 1 kali 5 itu 4, 5 ke 12 itu 7, 12 ke 22 10, 22 ke 35 itu adalah 13. Nah, ini belum sama, tapi kalau kita selisihkan lagi, 4 ke 7 3, 7 ke 10 juga 3, 10 ke 13 juga 3. Nah, berarti yang menjadi A adalah 1, ini A, B-nya adalah 4, C-nya adalah 3. Oke, jadi bagian depan yang kita ambil. Maka kalau kita gunakan rumusnya, UN sama dengan, di sini ada A, berarti kita ambil A-nya 1, ditambah B-nya adalah 4, berarti 4 kali N min 1, C-nya di sini adalah 3, berarti 3 per 2, N min 1, N min 2. Seperti ini. Kalau kita lanjut, satu yang depan ditulis lagi aja, belum dia apain. 4 dikali N itu 4N, 4 dikali min 1 min 4. Nah, untuk yang belakang, kita kerjakan yang N min 1 kali N min 2 nya dulu. N ini 3 per 2 tulis dulu. N dikalikan dengan N itu N kuadrat, N dikali min 2 itu min 2N, min 1 dikali N itu min N, min 1 dikali min 2 itu plus 2. Ini kalau kita hitung, kita sederhanakan, min 2 sama min 2N dengan min N kan bisa dihitung jadi min 3N plus 2. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Yang sebelah sini kita tulis ulang, 4 1 tambah 4N min 4. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 per 2 nya ke dalam sini, jadinya 3 per 2 N kuadrat, 3 per 2 dikalikan min 3N, jadinya min 9 N per 2, lanjut kalikan ke 2, jadinya 3 per 2 dikali 2 plus 3. Nah, yang depan masih sama, kita tulis ulang aja. Oke. Selanjutnya yang ada N kuadratnya kita letakkan di depan, 3 per 2 N kuadrat. Kemudian kita hitung yang variabel N. Sekarang ada 4N dan min 9 per 2N. Ini kalau kita hitung, berarti kan sama kayak 4 tambah 9 per 2 ya. Samakan penyebut, 2 kali 4 8, terus yang belakang sama aja 8 dikurang 9, min 9 kan. Min 9 ya, di sini min, berarti 8 dikurang 9 itu min 1 per 2. Maka yang N-nya jadi min 1 per 2 N. Terakhir, untuk konstantanya di sini ada 1 dikurang 4 itu min 3, min 3 tambah 3 itu 0, jadi habis ya. Maka inilah rumus suku ke N dari barisan yang kedua. 3 per 2 N kuadrat min setengah N. Oke, sekarang kita lihat barisan yang ketiga.
Tadi 1 ke 3 itu 2, 3 ke 11 itu 8, 11 ke 31 itu 20, 31 ke 69 itu 38, 69 ke 131 itu belum sama, kita selisihkan lagi. 2 ke 8 itu 6, 8 ke 20 itu 12, 18, 24. Belum sama, selisihkan lagi. 6, 6, 6. Oke. Berarti di sini kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 6, D-nya juga sama dengan 6. Nah, kita substitusikan ke rumusnya. Di sini A-nya adalah 1, berarti 1 ditambah B-nya 2 dikali N min 1 ditambah C per 2, C-nya 6 per 2 dikali N min 1 N min 2 ditambah dengan D per 6, D-nya 6 dibagi 6 dari rumus N min 1 N min 2 N min 3. Oke, kita selesaikan. 1 ditambah 2 dikali N 2N N 2 dikali min 1 min 2, 6 bagi 2 itu 3. Nah, N min 1 dikali N min 2 tadi sebelumnya udah ya, atau kita bisa hitung di luar sini. Berarti kalau N min 1 dikali N min 2 itu sama dengan N dikali N itu N kuadrat, N dikali min 2 min 2N, min 1 kali N min N, min 1 kali min 2 plus 2. Jadi kalau kita sederhanakan, N kuadrat min 3N plus 2. Jadi ini bisa kita tulis N kuadrat min 3N plus 2. Ditambah dengan, nah karena di sini 6 bagi 6 itu 1, jadi 1 dikalikan berapapun kan nggak ngaruh ya, kita berarti tinggal menghitung bagian yang N min 1 kali N min 2 kali N min 3. Kita coba hitung di sini, N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3, berarti N min 1 N min 2 nya kan kita udah dapat ini, N kuadrat min 3N plus 2 dikali dengan N min 3. Kita kali N kuadrat dikalikan N itu N pangkat 3. N kuadrat dikali min 3 itu berarti min 3N. Lanjut min 3N dikali N itu min 3N kuadrat. Min 3N dikali min 3 itu plus 9N. Terakhir 2 dikali N itu plus 2N. 2 dikalikan min 3 itu min 6. Kalau kita sederhanakan N pangkat 3, sini N kuadratnya sendiri berarti 3N kuadrat. Sekarang yang variabel N ada min 3N plus 9N. Min 3 plus 9, 6. 6 tambah 2, 8 jadi plus 8N. Dan terakhir ada min 6. Nah, ini hasil dari N min 1, N min 2, N min 3. Jadi N pangkat 3 min 3N kuadrat plus 8N dikurang 6. Oke, 2N kita taruh depan. 1 dikurang 2 itu kan min 1 ya. Jangan langsung tambah 3 karena 3 ini punya yang N kuadrat. Ke dalam sini dulu harusnya 3 dikali N kuadrat, 3N kuadrat, 3 dikali min 3N, min 9N, 3 dikalikan 2 itu plus 6. Baru tambah yang belakang, N pangkat 3, min 3N kuadrat, plus 8N, min 6. Oke, selanjutnya kita hitung yang bisa dihitung. Di sini ada pangkat tertingginya 3, jadi kita taruh di depan, N pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 di sini ada 3N kuadrat dan min 3N kuadrat. 3 dikurang 3 habis kan, berarti 0. Jadi ini habis. Kemudian yang variabel N di sini ada 2. 2 dikurang 9 min 7. Min 7 tambah 8.
itu adalah 1. Kemudian yang konstanta ada min 1 tambah 6 itu 5. 5 dikurang 6 itu min 1. Jadi ini adalah rumus suku ke N dari barisan yang ketiga. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal, silakan dieksplor sendiri. Yang pertama ditanyakan suku ke N untuk barisan ini, UN-nya. Terus untuk yang soal nomor 2, pertama diminta untuk melengkapi dulu ke suku ke-6-nya berapa, atau suku selanjutnya berapa. Kemudian setelah itu menemukan UN dari sequence A dan sequence B. Nah, untuk yang nomor 3, di sini ada susunan persegi. Pertama, yang ditanyakan adalah susunan persegi pada pola ke-6. Dan yang kedua, seperti biasa, UN-nya yang ditanyakan. Oke, dari 3 soal ini silakan boleh dipilih 2 soal. Jadi wajib mengerjakan 2 soal. Terserah yang nomor manapun. Atau kalau mau semuanya dikerjakan juga dipersilakan. Oke, thank you yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.